Selamat siang, nama saya Stella Maria Teresia Barahama dengan nomor NPM 2042111. Nama saya Salticia, NPM 2042115. Selamat siang, perkenalkan nama saya Evin dengan nomor NPM 20424020. Di video ini kami akan membahas analisis PLC pada UMKM Davigo Brothers. Nah, sebelum masuk ke PLC-nya, mari kita bahas terlebih dahulu latar belakang dari Davigo Brothers. Davigo Brothers merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang transportasi. UMKM ini didirikan oleh Daniel Rinaldo pada tahun 2016. Davigo Brothers berlokasi di Perumahan Citra Batam, Blok D nomor 225, Jalan Raja M. Tahir, Kelurahan Telutering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Davigo Brothers menyediakan jasa transportasi wisata dan jasa rental mobil. Berbagai pilihan layanan yang disediakan oleh Davigo Brothers dalam jasa transportasi wisata diantaranya half day, pemakaian untuk 5 jam, full day pemakaian untuk 10 jam, one day pemakaian antar jemput dalam 1 hari, dan one way transfer pemakaian untuk di-drop ke suatu tempat. Selain itu, Davigo Brothers juga menyediakan berbagai pilihan mobil sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh konsumen. Di antaranya adalah MPV car, kapasitas untuk 5 orang, VIP car, kapasitas untuk 6 orang, minivan, kapasitas untuk 16 orang, minibus, kapasitas untuk 28 orang, dan bus, kapasitas untuk 50 orang. Selain itu, sebagai jasa rental mobil, Davigo Brothers juga menyediakan berbagai jenis mobil yang baru dan nyaman, seperti Toyota Avanza, Kijang Innova, Suzuki R3, Honda Mobilio, dan Toyota Alphard. Pada bulan yang banyak holiday atau high season, Davigo Brothers dapat mencapai omset sekitar 30 juta rupiah. Sedangkan pada bulan yang sedikit holiday atau low season, omset yang dicapai oleh Davigo Brothers hanya mencapai 10 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada tahap analisis PLC pada Davigo Brothers. Yang pertama adalah planning. Perencanaan awal yang dibuat oleh Davigo Brothers yang pertama adalah membuat visi dan misi. Visi dari Davigo Brothers adalah menjadi perusahaan transportasi wisata dan rental mobil nomor 1 di Kota Batam maupun nasional. Misinya adalah melayani konsumen dengan etika yang tinggi, kemudian memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam melakukan jasa transportasi wisata, dan yang terakhir adalah menyediakan kendaraan yang bagus dan pekerja yang profesional. Tahapan planning selanjutnya yaitu dengan menentukan lokasi perusahaan. Lokasi yang mereka pilih yaitu adalah lokasi yang cukup strategis yang terletak di Citra Batam Blok D nomor 225. Lokasi ini sangat dekat dengan Pelabuhan Internasional Feri dan juga pusat perbelanjaan. Selanjutnya mereka juga harus menentukan anggaran biaya. Anggaran biaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh UMKM. Anggaran yang termasuk di sini yaitu anggaran kendaraan dan juga beban operasional dan juga gaji karyawan. Selanjutnya mereka juga harus menentukan kendaraan, jasa, dan apa saja yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Sesuai yang telah dijelaskan tadi, mereka memberikan jasa berupa transportasi dan juga touring dan juga penyewaan kendaraan. Selanjutnya mereka harus menentukan metode pemasaran dan pembayaran. Di sini mereka memakai metode 30-70 di mana 30% dibayarkan pada awal pemesanan dan 70% sisanya dibayarkan pada saat penyelesaian transaksi. Mereka menawarkannya melalui sosial media dan juga internet. Selanjutnya mereka juga harus menentukan target pasar. Target pasar mereka yaitu wisatawan lokal maupun internasional dari Singapura dan Malaysia, dan kemudian target mereka yaitu wisatawan berusia 20 tahun ke atas yang sudah bekerja. Mereka memasarkannya melalui Facebook, Instagram, dan juga website mereka yaitu www.davigobrothers.com. Mereka juga menawarkannya melalui TripAdvisor. Dalam hal organizing, Davigo Brothers memiliki beberapa jabatan. Yang pertama ialah direktur. Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal menentukan visi dan misi UMKM Davigo Brothers. Selain itu, direktur juga bertugas dalam menjalin hubungan kemitraan dengan calon mitra kerja dan konsumen. Yang kedua adalah manajer. Manajer memiliki tugas dan kewajiban dalam mengelola kinerja karyawan. Selain itu, manajer juga harus dapat memotivasi karyawannya supaya karyawannya tersebut dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah admin. Admin memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal
mencatat atau menginput seluruh data yang diperlukan dalam suatu usaha. Selanjutnya adalah staf keuangan. Staf keuangan memiliki tanggung jawab atau tugas dalam hal menjadikan laporan dan melaporkannya kepada seorang manajer. Leading. Dalam hal leading, seorang manajer akan membina dan membimbing setiap karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar terlaksanakan dengan baik, sehingga tujuan dan target usaha juga akan tercapai. Controlling. Dalam hal controlling, seorang manajer akan mengawasi seluruh kinerja karyawannya. Dan apabila ada bagian-bagian dari kinerja karyawan tersebut yang melenceng atau tidak sesuai dengan peraturan, maka manajer akan menegur dan mengoreksi kesalahan tersebut. Dan apabila karyawan tersebut berulang kembali mengulang kesalahan yang sama, maka manajer berhak memberikan sanksi yang lebih tegas. UMKM Davigo Brothers dalam hal pengelolaan manajemen sejauh ini baik. Davigo Brothers sudah melakukan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen seperti planning, organizing, leading, dan controlling dengan baik. Hanya saja perlu ditingkatkan di bagian controlling, sebab tindakan disiplin dan sanksi yang diberikan oleh Davigo Brothers kepada karyawan dinilai masih kurang tegas. Hal ini dikarenakan Davigo Brothers masih terpengaruh oleh kondisi bias, di mana ada rasa belas kasihan yang berlebihan dan tidak enak kepada karyawan. Untuk mencapai visi dan misi, Davigo Brothers sebaiknya tegas dan tidak boleh terpengaruh oleh kondisi bias dalam melakukan fungsi controlling. Setiap karyawan yang melakukan kesalahan atau melakukan kinerja yang buruk di luar batas yang wajar harus diberikan tindakan disiplin dan sanksi yang tegas serta mendidik. Demikianlah video analisis POLC pada UMKM Davigo Brothers. Semoga bermanfaat.